biasa Pak, ngeten niki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nggih? Kalau Pak Sutopo Pak. Oh nggih. Niki ten mriki niku menurut penduduk sekitar wonten mitos napa nggih Pak Sutopo? Wah, alhamdulillah mereka penuh dengan mitos Pak. Dan di nanti kita lihat apa namanya untuk watu kempulnya bisa kita buktikan itu Pak. Berarti untuk objek yang diduga yang menjadi mitos di sini selain watu kempul apa saja nggih Pak? Ada, yaitu apa namanya di sini namanya watu tumpang. Di sini sangat rawan itu Pak. Itu ada, nanti kita buktikan, kita sama-sama untuk meluncur ke lokasi gitu Pak. Untuk watu tumpang sendiri untuk sementara ini untuk kepercayaan dari masyarakat sendiri itu dulunya memang digunakan apa watu alami atau dulu digunakan untuk apa itu? Itu alami Pak, alami dan penuh dengan mitos. Kalau bahasa dulunya itu ada semacam dedeme dan sebagainya. Itu di sini memang yang alas yang benar-benar di situ ada dua alam begitu Pak, namanya aja watu tumpang gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Kayaknya penasaran ya, saya penasaran, mungkin kawan-kawan juga semua penasaran. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja di lokasi. Oh, yo tulak bala yo cari penting amin. Jadi nanti yo ki om di ki om. Nah. Ya bisa lihat ya. Kok agak dhewe iki? Beda Pak ini. Bang ini kan jenengan wis bisa ya tetap. Sebelum masuk ke sana kita harus pakai minyak. Wangi. Siapa nih? Pak Tukimin. Tukimin. Lah niku rupane watune niku kados napa? Di atas kempul. Kempul niku napa nggih? Watu kempul itu Gamelan. Oh, gamelan. Masih batunya Pak. Tasik wonten. Enten. Ageng mboten Pak niku? Nggih sekitar ban ukuran ban 17. ceri. Oh, Mobil ceri. Oh nggih. Berarti dulu pernah mau dibawa ke gudang, bawa anggota ke apa namanya PT-nya, ke gudangnya, ternyata pulang kembali. Oh, itu proses pulangnya misterius Pak. Misterius ya. Niku sing yen mau sing garap sing sekitar nganu niku tanggan watu kempul niku. Pacule niku coba dikedhoke watune tompal tiange. Itu fakta. Boleh dibuktikan. Tahu. Jadi pernah ada kejadian dulu batu yang disebut warga ini sebagai batu kempul itu pernah mau dibawa ke gudang, terus sudah dibawa ke sana tapi sangat misterius kembali lagi ke tempat semula. Dan setelah itu ada kejadian seseorang memukul batu tersebut menggunakan tangkul dan mungkin penyebabnya entah apa sampai rumah orang tersebut meninggal dunia. Oke, matur nuwun Pak. Nggih. Ini watu kempulnya sudah ketemu. Ini kita kebablasan ke atas, kita turun lagi. Ketemu di bawah, ternyata ini watu kempulnya. Saya juga penasaran seperti apa sih bentuk batunya ini.
Bos, aku tak nengkono ya. Itu apa kemuncak? Apa? Kok ini kali? Oh iya. Mana ora Kang? Ini yang geduk ininya. Ini ya Watu Kempul, Pak. Batunya sudah ketemu. Sangat bagus. Ini namanya batu kempul. Batu Kempul. Menurut warga setempat. Bentuknya kayak ini ya? Ya kayak kempul lah, Pak. Kempul apa? Kayak kenong. Gambar piramid aku ya, kulit tak rono. kenong. Kayak waktu gong itu. Genong gong. Di Mas depan nih, guys. Oh ini. Teman dan sahabat, ternyata tidak sia-sia ya perjalanan kita. Dan di bukit yang gersang ini ternyata ada sisa kehidupan masa lalu, yaitu berupa ini ya batu bulat, ada motif lingkaran dan ada lubang di tengah-tengah. Ini untuk diameter kita ukur dulu. Sekitar 60 cm. Nah, ini membuktikan bahwa dulu di sini ada peradaban, dan peradaban di sini tidak kecil, melainkan kalau kita lihat dari ukurannya, peradaban di sini kemungkinan relatif besar. Nah, itu yang jadi misterinya. Dari hipotesa saya, tidak hanya ini saja mungkin, ada yang lain lagi. Jadi kedai niki niku dibetoten balai dusun, jadi paringi napa ben kersane. Mboten rusak ngeten. Oh, ngoten. Nggih. Lah mangke, nggih mangke kula koordinasi riyin kali atasan. Iya. Nek mangke kula mengondisikan nggih koordinasi mak kali desa mriki. Oh, siap. Nggih. Niki mboten saged nyelametke, terpaksa niki dibetoten Kendal. kabupaten. Iya, enggak. Maksudnya bisa. Sikabudan. Ini ada 3 gerabah. Ini baru. Ini Ming. Ini arak Ming Belanda. Gitu. Nah ini sisa yang peradaban lama. Ini kan lama ini. Nah ini besi kabudan. Besi lama. Dari berat jenisnya pun udah beda sama besi zaman sekarang. Ceritanya Mas. Ketemu lagi. Ini kan tadi ketemu bekas senjata. Yang ini lihat. Ini namanya kalau orang sekarang tai empu atau bekas peleburan mineral tanah untuk mendapatkan logam. Nah ini sisa-sisa peleburan logam kayak gini. Ini batu sisa sangat berat. Ini 3 kali berat batu seperti dengan Umumnya dimensi yang seperti ini. Sangat berat. Ini kan ada ya, ciri-cirinya kayak ini. Ini ada kerak fusi namanya. Bekas peleburan. Cakep. Yuk. Kita cari lagi. Gerobaknya apa? Nah, ini kan lawas. Berarti itu peradaban maju nih gitu. berarti itu emang ora pindahan. Batu itu Pindah tapi aduh. bukan ekonomi, mungkin pindahan di sini. Kok ini mungkin dulu ada
Mungkin kemungkinan besar kesalahan Kuwi lumpang. penemuan empu. Lumpang sing dimaksud kuwi mungkin Nah, mungkin watu waktu lesung itu bekas pencelupan setelah apa dilebur. ya dilebur dibentuk itu untuk mencelup. Mungkin loh hipotesa. Hanya berpendapat seperti itu. Ya bebas. Oke teman, sekarang cuaca panas dan kita berada dekat bukit yang dari awal semula kita duga sebagai piramid. Nah, ternyata bukitnya seperti itu, bisa lihat. Oke, nah dari dekat seperti apa nanti kita lihat. Oke, pokoknya ikuti terus kami. Ini kita menuju ke lokasi berikutnya. Nah, di situ ada guanya. Kita akhirnya berada di puncak bukit itu. Nah, inilah yang tadi kita lihat dari kejauhan itu seperti piramid. Nah, inilah puncaknya seperti ini. Nah, coba lihat sekeliling. Nah, dilihat dari bentuknya, kemungkinan dulu sempat dimanfaatkan ya, mungkin soalnya ini bentuknya sangat unik, ada batu ditata. Ini menurut penduduk sekitar batu ini asli tatanan dari dulu. Coba sampai bawah. Nah itu kemungkinan dulu digunakan sebagai tempat pemujaan. Menurut kalau kita merujuk ke paham Meru ya, yang tempat semakin tinggi akan posisinya itu akan semakin dekat dengan Sang Hyang, atau dulu untuk pemujaan. Misalkan masa prasejarah, berarti dia masih berpaham animisme dan dinamisme. Kalau masa klasik mungkin ada Buddhis atau Hindus. Dan ini batu sangat menarik perhatian saya. Ini batu apa saya nggak tahu, tapi kok agaknya ada yang menarik ya. Mungkin dari bentuknya, tapi kita nggak tahu ini apa. Dari sini kita akan ke tempat di Pak Malih. Boten sing mau watu nopo? Iya, jenenge ini kok Watu tumpang niku. nanti kita pakai motor Pak ke sana. Oh, iya iya. Mas keren kan. Ada pohon beringin paling terbesar di wilayah ini.
sebenarnya ini karang. Nah, karang di dasar laut yang terangkat. Oh gitu. Iya. Ini dulunya ada aktivitas vulkanologi. Ya dari bawah laut itu terangkat. Kenapa saya bisa menyimpulkan batuan karang ini? Coba di yuk. Ini batuan karang bukan gamping. Ini kan ada pori karang. Saya yang di rumah seperti itu Pak. Oke. Semua aman. Ini bukan batuan gamping, tapi ini batuan karang. Bahkan ada tulisannya Ono Coroko. Ini batuan karang. Nah, ini kalau di ilmu geologi ini sangat menarik. Oh gitu. Ada batuan kayak gini di sini. Ini untuk kajian sudah lumayan. Oh gitu. Nah, ya seperti itu. Saya bawanya ya seperti ini. Nah, seperti ini Pak. Ini batuan karang, bukan gamping ya Pak. Sanes gamping. Ini karang. Karang yang terangkat gitu. Secara awam ini, kalau ini masih ada. Enggak, ini fosil karang. Tapi ini belum bentuk fosil, ini masih mengapur. Ini karang ini. Apa kok karang? Hewan laut, kerang-kerangan. Ini kan salah satu bukti kenapa saya bilang ini batu karang. Iya. Ini fosil. Ini pun fosil sebenarnya ini. Ya. Ini karang apa? Fosil Kerang-kerangan. berarti disimpulkan bahwa batuan-batuan ini peninggalan apa proses itu ya? Proses geologi ini dari dasar laut naik ke atas. Semuanya datang sini saya menata semua. Dulu batuan ini gede Pak. Gede tapi pecah ya. Iya, tak pencah. Nah ini Tak pencah Pak. ini merupakan biota laut yang sudah menfosil ya. Jadi ini salah satu bukti. Bisa Pak pulang itu ya Pak? Ya monggo Pak. Bukti dulu memang kawasan di sini merupakan dasaran laut yang kata Mas Zainal tadi dipengaruhi oleh proses geologi, terus mengalami Itu semuanya naik ke permukaan. Sing ada tulisannya Allahu Akbar ya, nanti kita ke sana. Kalau mau Ini lebih jelas ya. itu yang di rumah lebih jelas ada. Ini buat akuarium bisa. Saya Paladirium. saya di rumah di akuarium. Buat isi akuarium. Karang bukan gamping. Pantasan Pak di apa namanya di air itu enggak kayak nyerap gitu loh. Ada Adi monitor Adi. Monitor, ya. Posisi. Saya posisi di bawah ini. Masih di bawah. Oke, saya menuju ke Batu Tumpang. Lanjutkan standby di sana dulu, saya tak menuju ke Batu Tumpang. Siap, oke. Oke. Ya kawan, sekarang saya berada di batu tumpukan batu ya. Kalau orang sini menyebut sebagai batu tumpang karena ini tumpang-tumpang. Kalau saya lihat ini sangat unik sekali dan dulu di sini ada pohon besar dan di bawahnya mengalir air yang sangat deras, tapi karena pohonnya hilang jadi untuk mata airnya tinggal sedikit sekarang. Dan ini batu ini sangat unik karena tadi saya ketika mau ke sini menemukan batu yang di permukaannya itu ada fosil biota laut berupa kerang agak besar, ukurannya mungkin sudah berumur 3 atau 2 juta tahun yang lalu, kita nggak tahu karena kerang itu kan hidupnya di dasar laut. Nah, kenapa di atas bukit ini ada batuan seperti itu, ada fosil kerangnya? Nah, mungkin akibat proses geologi sehingga permukaannya yang tadinya di dasar terangkat ke atas. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk kita explore lebih lanjut. Jangan lupa tetap di channel Kendil Wesi, subscribe, komen dan like karena kita butuh dukungan saudara untuk berkembang. Oke? Madece. Rene. Lagi kayak kerja apa?
Palur tanggapane sampean ta? Ngene. Oh, pinter sampean. Nah, itu nek nanggap kayak aja, Pak. Nun sewu, Pak. Bisa tanya-tanya sebentar. Boleh. Dari warga sini ini menyebutnya batu apa ini, Pak? Kalau yang ini namanya batu tumpang. Batu tumpang. Dengan sejarah. Kalau mungkin ada mitos-mitos atau sejarahnya mungkin bisa dibagi kepada kita. Kalau zaman dulu kan di sana ada pohon tumpang. Oh, beringin. Dulu kan waktu masih alami itu Paling terbesar. di wilayah Tumpang Sari. Kan ada dua tuh yang di sebelah. Nah, timur. Itu kan namanya Semendung. Yang ini kan Tumpang Sari. Batu tumpang itu ya numpangnya di atas batu itu. Ya. Oh, gitu. Makanya dinamakan tumpang. Itu kan pohonnya di atas batu. Semenjak ada perubahan iklim, perubahan dari pihak manajemen dari pengelola kebun Sari Antan itu disewakan pada petani, langsung dia kan Yang nggak bakar. bertanggung jawab untuk membakar seperti ini. Bakar orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti dulunya anggapan masyarakat ya batu biasa atau dikeramatkan atau gimana? Keramatkan zaman dulu. Banyak itu dulu kan ada sekitar orang di sini melihat tuh ada harimau. Oh, gitu. Sekarang kan masih agak mistis tapi kan enggak semistis itu zaman dulu. Yang mesti ada tapi kan kemungkinan besar kan udah kemana nggak tahu. Oh, gitu ya. Ya udah, itu aja, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Pak Jo. Jangan Pak Ujo. Pak Ujo. Terima kasih ya, Pak Ujo. Turun, Pak. Aman. Aman. Betul kok yang benar. Akhirnya nemu apa ini? Warung. Warung. Sudah seger. Tujuan utama kita. Warung. Sangat lelah untuk petualangan kali ini, tapi ya untuk hasilnya pun sangat memuaskan. Tadi selain artefak berupa dugaan awal sebagai itu kemuncak, stupa ya, tapi itu masih dugaan awal. Dan juga ada beberapa metalurgi berupa alat perkakas mungkin dari zaman masa lalu, dan juga ada beberapa artefak pecahan tembikar, juga keramik berasal dari dinasti Song. Nah, itu membuktikan bahwa di perbukitan itu yang semula kita menduga sebagai piramid, itu betul-betul ada peradaban. Entah apa itu peradabannya, kapan itu peradabannya, itu butuh kajian yang lebih dalam lagi. Pokoknya kami channel Kendal Besi akan selalu mengeksplor semua yang ada di Kendal ini, termasuk cagar budaya, kekayaan alam,
dan juga potensi-potensi wisata yang ada di Kendal ini untuk masyarakat agar lebih tahu lagi, lebih ingin merasa melindungi dan melestarikan agar semua yang di Kabupaten Kendal ini termasuk cagar budaya, kekayaan alamnya semakin terjaga dan semakin lestari. Pokoknya ikuti terus channel Kendil Besi, jangan lupa subscribe, like dan komen agar kedepannya semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.